Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Etika Suri dengan NIM 1202 11 10 13 dari kelas G PGSD 2020 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan melakukan suatu interaksi dan komunikasi dengan salah seorang anak seusia sekolah dasar, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengajak dan memotivasinya untuk lebih giat belajar, terutama di masa pandemi ini. Selamat pagi, halo Dian. Pagi, Bu. Nah, kali ini Ibu memanggil Dian ke sini karena selama masa pandemi, Dian mengalami penurunan nilai yang sangat drastis. Sebenarnya apa yang menjadi alasan hal tersebut terjadi? Karena saya kurang dapat memahami materi, Bu. Karena saya tuh lebih mudah memahami materi kalau dijelaskan secara langsung, nggak dari HP. Ya, hal tersebut memang menjadi salah satu faktor yang sangat umum dirasakan oleh pelajar, apalagi seusia sekolah dasar. Nah, di sini Ibu akan memaparkan beberapa penyebab dari sulitnya anak usia sekolah dasar itu memaksimalkan potensi belajarnya. Yang pertama, ada mudahnya muncul rasa jenuh dan bosan. Yang kedua, minimnya komunikasi dengan guru ataupun teman. Yang ketiga, disiplin belajar yang sangat kurang. Dan yang keempat, sumber referensi belajar yang sangat terbatas. Apakah hal tersebut juga Dian rasakan? Iya, itu yang saya alami. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan penjelasan sekaligus solusi yang semoga dapat menjadi motivasi bagi Dian untuk memperbaiki nilainya selama masa pandemi. Apakah Dian bersedia untuk menerima arahan dan saran dari Ibu? Bersedia. Ya, baiklah. Nah, yang pertama itu kan kesulitan belajarnya itu muncul karena adanya rasa jenuh dan bosan. Iya. Ya, rasa jenuh dan bosan itu kan muncul dari dalam diri Dian kan. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa tersebut, Dian harus pandai mengkondisikan perasaan dan kemauan untuk terus belajar. Misalnya, ketika mendapatkan pelajaran dari guru gitu kan, kita sulit untuk memahaminya. Nah, dari itu jangan langsung terbesit dalam pikiran kita itu bahwa belajar itu sesuatu yang sulit dan sangat tidak mungkin untuk dapat kita lakukan. Nah, kita harus mengubah pola pikir. Ya, jadi ketika Dian itu mendapatkan suatu soal ataupun tugas-tugas lain dari guru, jangan langsung mendoktrinkan di pikirannya itu bahwa tugas itu sangat sulit gitu. Karena hal tersebut bisa menyebabkan munculnya rasa jenuh dan bosan. Nah, itulah yang menjadi alasan kita harus mengubah pola pikir kita yang cepat menyatakan bahwa suatu itu sulit dan tidak mungkin untuk dapat kita kerjakan. Nah, ketika kita merasakan kita itu sudah merasa sangat jenuh dan bosan, tidak ada salahnya kita untuk beristirahat sejenak. Kita juga tidak boleh untuk terlalu memaksakan fisik dan pikiran kita untuk terus belajar. Jadi apabila perasaan itu muncul dalam batasan yang wajar, nah kita boleh beristirahat, ya. Jadi belajar itu bukan suatu hal yang terpaksa, tapi harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan penuh kerelaan, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa kita serap dan kita ingat serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua tadi minimnya komunikasi dan interaksi dengan guru. Nih, Ibu mau nanya, kenapa Dian itu merasa sulit sekali untuk berinteraksi dengan guru? Apa yang menjadi alasannya? Pertama, ya takut juga kalau nanya-nanya. Takut dimarahi. Nah, perasaan takut itu sebenarnya sesuatu yang wajar, tapi takut dalam batasan yang masih normal gitu kan. Kalau misalnya kita belajar, kemudian kita merasa sesuatu itu sangat sulit untuk kita pahami kan. Nah, tidak ada salahnya bagi kita untuk bertanya kepada guru kita.
Tetapi dalam bertanya pun kita harus memperhatikan adab serta waktu kapan kita boleh menghubungi guru tersebut, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau bertanya gitu, kita nggak usah sungkan, karena memang kita itu sebagai pelajar, memang tugas kita itu memang bertanya kepada guru apabila kita merasa kebingungan untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun memahami materi. Nah, itu yang harus dia ubah ya, nggak usah segan lagi ataupun jangan merasa takut. Iya. Ya. Yang ketiga, sumber referensi yang sangat terbatas. Ya, jadi selama ini kalau misalnya belajar itu Dian sumbernya dari mana? Dari buku catatan. Selain itu ada lagi nggak? Kalau dari internet sih dia kurang pandai Bu menggunakannya. Iya ya, memang kita itu kalau misalnya belajar ilmu pengetahuan itu kan luas ya kan. Sedangkan selama masa pandemi ini kita, apalagi anak seusia sekolah dasar gitu, pasti cara belajarnya itu hanya berdasarkan dari apa yang diberikan gurunya. Berbeda sama pelajar yang udah berada di tingkatan atas. Mereka lebih memiliki kemampuan dan kemauan yang lebih besar untuk mencari informasi di luar. Jadi karena kita kan di masa pandemi ini kan. Nah, Dian kalau misalnya belajar jangan hanya berfokus pada apa yang diberikan guru, tapi boleh juga mencari referensi ataupun baca dari internet ataupun perpustakaan online itu. Nah, itu harus dimanfaatkan. Ataupun misalnya di wilayah kita ini kan, kita mempunyai suatu perpustakaan desa. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Misalnya ketika ada waktu luang di sore hari, ya kan? Dian boleh mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke sana membaca dan meminjam beberapa buku yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, materi yang Dian pahami akan benar-benar dapat Dian pahami secara mendalam, ya kan? Nah, selama ini Dian pernah nggak ke sana? Belum pernah. Ya, itulah kita harus lebih giat gitu mencari informasi ya. Iya Bu. Dan kemudian yang keempat itu kurangnya disiplin belajar. Itu Dian kalau misalnya waktu jam belajar gitu kan, ibu sering merhatiin kalau misalnya jam belajar itu kan dimulai di pagi hari dan berakhir sekitar pukul 12 kurang gitu kan. Nah, jadi ketika kita berada di hari-hari pembelajaran, misalnya Senin sampai Sabtu gitu kan, dan di jam belajar mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 itu, kita apalagi kalian gitu kan, jangan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar, seperti main-main, melakukan kegiatan di luar yang padahal kalian itu seharusnya belajar pada jam tersebut. Nah, itulah yang menjadi perubahan ataupun introspeksi supaya kedepannya Dian dapat memperbaiki kualitas belajarnya. Apakah Dian dapat memahaminya atau ada yang ingin ditanyakan? Dian udah paham Bu. Baiklah, sekian arahan dan saran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk Dian, dan Ibu harap jangan pernah berkecil hati ataupun putus semangat ya. Iya Bu. Nah, Ibu harap dan Ibu selalu mendoakan semoga apa yang Dian cita-citakan dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Amin. Makasih Bu. Baiklah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Nah, setelah menyaksikan video tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya selama masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan dan kurangnya pemahaman dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peranan pendidik sekaligus
orang tua di rumah sangatlah penting untuk menjadi motivator dan inspirator sehingga anak memiliki keinginan dan lebih giat dalam belajar. Berdasarkan sumber motivasi, maka sumber motivasi tersebut dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan tipe anak kognitif. Tipe anak kognitif ini adalah anak yang berlogika tinggi. Nah, ketika ia memperoleh suatu informasi ataupun pengetahuan, ia akan selalu bertanya kenapa dan mengapa. Dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Maka, kita sebagai pendidik maupun orang tua harus mampu memberikan alasan yang kuat sehingga anak tersebut merasa benar-benar yakin akan kebenaran dan kevalidan informasi yang diterimanya. Yang kedua, anak yang memiliki afektif yang tinggi, yaitu anak yang menggunakan perasaannya. Nah, anak ini lebih suka ketika ia belajar ataupun ia memperoleh suatu prestasi, ia sangat menggemari ketika ia diapresiasi ataupun dipuji atas keberhasilannya. Dengan demikian, ketika ia mendapatkan suatu apresiasi dan dibanggakan oleh orang-orang di sekitarnya, maka motivasi dalam dirinya akan terus meningkat. Nah, kita harus mampu mengenali tipe-tipe anak kita. Nah, yang ketiga, ada tipe anak kritikal. Tipe anak kritikal ini adalah tipe anak yang menyenangi suatu tantangan. Tantangan dalam hal ini ialah anak tersebut sangat gemar dalam mengikuti kompetisi ataupun perlombaan. Ketika ia mengikuti tantangan tersebut, kemudian ia memperoleh hasil yang memuaskan, maka hal tersebut akan terus memacu semangatnya dalam belajar. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu anak reflektif. Anak reflektif ini adalah anak yang sumber motivasinya itu sangat menyenangi ketika ia diberikan hadiah. Hadiah tersebut tidak selamanya berbentuk dalam suatu materi seperti uang ataupun piala. Tapi misalnya seperti kita sebagai pendidikan mengajar, kemudian kita memberikan poin-poin ataupun bintang-bintang kepada anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, hal tersebut dapat bermanfaat untuk melatih dia lebih kompetitif dan memacu semangatnya belajar. Nah, sekian 4 sumber motivasi belajar tersebut. Saya harap apa yang saya sampaikan dan video saya tadi dapat menjadi referensi dan membuka wawasan kita untuk mengenali tipe anak kita sehingga kita mampu memberikan stimulus-stimulus yang sesuai dengan tipe tersebut. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.